tercatat di catatan sipil. Dan ketiga tentunya endingnya yang seperti saya katakan tadi adalah Amerika ya, dan 20 negara lainnya, yaitu legalisasi pernikahan sejenis. Nah, skenario bertahap inilah yang terjadi di Amerika dan Eropa sejak tahun 1960. Bayangkan, 1960 itu masih tindakan kriminal, 75 tahun kemudian legalisasi. Di negara yang canggih dan pintar gitu ya. Bagaimana kalau di Indonesia? Bahkan kemarin saya kaget ada seseorang yang mengatakan bahwa dia yakin dalam waktu kurun 30 tahun Indonesia bisa melegalisasi pernikahan sejenis. Tugas kita semua ini untuk menghalangnya gitu ya. Jadi propaganda yang atau promosi ya di Indonesia ini kan masuknya melalui media-media yang sangat lekat dengan keseharian kita. Jadi mereka masuk melalui medsos, film, gitu ya, tayangan TV, dan buku. Dan dukungan perusahaan-perusahaan besar dunia dan public figure dunia terhadap pernikahan sesama jenis memang tidak secara langsung mempropagandakan LGBT dan nampaknya sangat besar sekali di Indonesia. Saat ini strategi yang akan digunakan gerakan LGBT di Indonesia adalah lewat pendekatan budaya dan kesenian, terutama budaya populer film, ya, terus kemudian karya sastra, komik ini sudah mulai. Bahkan juga agama. Jadi pendekatan budaya terbukti ampuh sekali mengubah sikap dan perilaku masyarakat di Eropa dan Amerika dalam waktu singkat, yaitu 75 tahun. Jadi memang saya kemarin baca di estimasi Kemenkes tahun 2012 itu terdapat yang sudah tercatat ya. Saya rasa masih banyak yang belum tercatat. 1.095.970 gay yang tampak maupun tidak tampak. Nah, lebih dari 5%-nya itu 66.180 mengidap HIV. Jadi kalau data lesbian tidak tersedia, jadi memang kita sangat-sangat lemah sekali datanya. PBB pada tahun 2011 memprediksi jumlah LGBT di Indonesia sudah menyentuh 3 juta orang. 2011. Bahkan saya pernah baca jumlah LGBT mencapai 3% dari jumlah penduduk Indonesia, yaitu 7,5 juta, 7,5 juta. Namun sekali lagi juga tidak ada data yang pasti sampai hari ini. Indonesia sangat merupakan proyek besar ya untuk gerakan LGBT dunia, termasuk institusi internasional yang mendukungnya. Dan dari UNDP yang lagi ramai diberitakan ini kan juga itu yang sudah ketahuan ya. Saya rasa masih banyak juga pendanaan lain yang tidak tercium oleh kita semuanya. Piagam yang saat ini telah menjadi pedoman bagi gerakan aktivis LGBT itu seingat saya dideklarasikan di Yogyakarta tahun 2006. Dulu saya belum tahu ada acara itu, saya kaget juga. Nah, jadi propaganda dan promosi apalagi di kalangan anak dan remaja ini memang harus dihentikan. Saya sendiri pernah menangani ada 2 buku ya. Pertama buku yang disebarkan oleh LGBT yang berjudul Saya Bangga Jadi Lesbi, yang waktu itu saya tanyakan siapa pembinanya, dia menyebutkan Ibu Musda Mulia. Nah, sampai hari ini saya ingin sekali, saya bilang sama Bu Musda Mulia, Anda boleh menyebarkan buku ya, walaupun saya sebenarnya saya nggak mau dia menyebarkan buku, tapi minimal di halaman depannya itu ada ayat-ayat yang pada saat anak membaca dia tahu dulu bahwa agama sebetulnya melarangnya dan lain sebagainya. Nah, jadi itulah yang terjadi. Terus yang kedua ada buku yang waktu itu alhamdulillah sudah ditarik oleh Gramedia, yaitu Why Puberty. Itu juga salah satu yang menyasar anak. Dan sampai hari ini website yang GSD, GSMP, SMA itu sudah ada di Indonesia dan viewernya semakin banyak. Nah, mereka ini kan sering mempropagandakan bahwa mereka berlindung di balik hak asasi manusia tanpa mereka sadari bahwa sebetulnya mereka sudah melanggar hak asasi manusia, yaitu terutama untuk anak-anak. Nah, jadi mereka lupa juga mungkin ya bahwa hak asasi manusia yang PBB itu yang menjadi rujukan mereka itu harus disesuaikan dengan hukum nasional dan kondisi negara Indonesia. Terus kemudian apa sih langkah kita untuk menghalau propaganda LGBT ini? Mungkin nanti saya mungkin belum bisa membahasakan dalam bentuk apa ya, media ya. Klik like, share,
Dan jangan lupa subscribe.